Selamat pagi, melanjutkan materi perhitungan nilai perubahan entalpi menggunakan data minggu lalu. Kali ini kita menggunakan data entalpi pembentukan standar dan data energi ikatan. Perhitungan perubahan entalpi menggunakan data entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Jika nilai entalpi pembentukan standar molekul-molekul yang terlibat dalam reaksi diketahui, maka nilai perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan. Perhatikan reaksi berikut ini. A mol zat A bereaksi dengan B mol zat B, menghasilkan C mol zat C dan D mol zat D, di mana A, B, C, dan D kecil adalah koefisien reaksi. Maka untuk reaksi ini delta H reaksinya menjadi ini sama dengan C koefisien ini dikalikan delta H0F data C ditambah D atau koefisien dari D tadi dikalikan delta H0F zat D dikurangi A koefisien kali delta H0F zat A ditambah B kali delta H0F senyawa B. Maka secara umum persamaannya menjadi seperti ini. Delta H reaksinya sama dengan sigma delta H0F produk dikurangi sigma delta H0F reaktan. Kita tahu bahwa produk itu ada di ruas kanan dan reaktan ada di ruas kiri, sehingga boleh juga dituliskan sigma delta H0F kanan, maksudnya ruas kanan, dikurangi sigma delta H0F ruas kiri. Catatannya, delta H0F untuk unsur bebas itu sama dengan 0. Unsur bebas itu apa? Yaitu unsur-unsur yang berdiri sendiri atau dalam bentuk bebasnya dia dalam bentuk diatomik. Jadi misalnya delta H0F untuk O2, H2, N2, golongan 7A yaitu F2, Cl2, Br2, I2 itu sama dengan 0. Nantinya tidak akan diberitahukan di soal atau tidak diberitahukan datanya karena sudah dianggap bahwa delta H0F untuk unsur bebas sama dengan 0. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui data entalpi pembentukan standar ini ya, masing-masing delta H0F, NH3, NO2, dan H2O sekian kilojoule. Pertanyaannya, hitunglah delta H dari reaksi berikut. 1 mol NH3 plus O2 menjadi NO2 dan H2O. Langkah pertama adalah melihat reaksinya. Apakah reaksi ini sudah setara atau belum? 1N, hanya 3, di sini 2. Nah, sudah terlihat bahwa reaksi belum setara, maka kita setarakan dulu reaksinya. Menjadi seperti ini, 4NH3 plus 7O2 menjadi 4NO2 dan 6H2O. Kemudian data delta H0F dimasukkan ke dalam rumusnya. Jadi rumusnya adalah delta H reaksi atau delta HR sama dengan sigma delta H0F produk dikurangi sigma delta H0F reaktan. Produknya berarti yang kanan, maka sama dengan ada NO2 dan H2O. NO2 nya ada 4, berarti 4 kali delta H0F NO2 ditambah 6 kali delta H0F H2O, nah kurang tutup, dikurangi reaktannya di kiri ada 4 kali delta H0F NH3 ditambah 7 kali delta H0F O2.
lalu masukkan angkanya yang ada di data soal tadi. Nah, seperti ini. Setelah dimasukkan angkanya sama dengan minus 1134,4 kilojoule gitu ya. Maka dapat disimpulkan bahwa pembakaran 4 mol amonia ini setelah kita setarakan dilepaskan kalor sebesar 1134 kilojoule. 1134 kilo. Nah, di sini tidak menggunakan tanda negatif, tidak apa-apa karena sudah ada kata dilepaskan. Dilepaskan kalor sekian, ini sama dengan ini. Atau di soalnya tadi di awal yang ditanyakan adalah 1 mol NH3, berarti untuk pembakaran 1 mol NH3 atau amonia delta H-nya sama dengan 283,6. Jadi ini dibagi 4. Berikutnya cara yang ketiga yaitu perhitungan perubahan entalpi menggunakan data energi ikatan. Energi ikatan rata-rata, yang dimaksud dengan energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan suatu ikatan kimia. Nah, pada dasarnya reaksi kimia adalah proses penyusunan ulang atom-atom dalam molekul membentuk susunan molekul yang baru. Jadi hubungannya dengan ini, jadi molekul-molekul itu diputuskan dulu ikatannya, lalu bergabung lagi menyusun molekul yang baru. Seperti itu, maka kita bisa mencari entalpinya. Dengan mengetahui energi ikatan antar atom dalam masing-masing atom, masing-masing senyawa, maka secara umum perhitungan delta H reaksi menggunakan data energi ikatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta H reaksi sama dengan sigma delta H pemutusan ikatan dikurangi sigma delta H pembentukan ikatan, atau dapat dikatakan sigma delta H kiri dikurangi sigma delta H kanan, berkebalikan dengan cara yang kedua tadi. Contoh soalnya, diketahui nilai energi ikatan masing-masing karbon-karbon satu tangan, ya, satu ikatan 348 kJ per mol. CC atau karbon-karbon dua tangan sekian dan seterusnya. Yang ditanyakan, tentukan delta H reaksi untuk reaksi C2H4 seperti ini, alkena, metana, etena plus HCl menjadi C2H5Cl. Langkah pertama kita membuka dulu ikatannya, berarti ini berhubungan dengan materi yang lalu ya, membuka ikatan atau struktur Lewis. Yang perlu kalian ingat kembali, atom apa saja yang punya satu tangan, dua tangan gitu ya. Saya mengingatkan kembali, kalau hidrogen lalu golongan 7A itu tangannya satu, maksudnya tangan yang garis ya, atau tangan yang digunakan untuk berikatan dari elektron valensinya. Jadi H lalu golongan 7A itu satu. Kemudian ini yang umum saja ya. Kemudian oksigen itu dua tangannya. Lalu nitrogen itu 3, kemudian karbon itu 4. Nah, itu yang biasanya kita pakai untuk di bab ini. Maka kita buka dulu ikatannya. Nah, C2H4 kita tahu tadi CnH2n itu adalah rumus alkena. Kalau alkena berarti dia memiliki ikatan rangkap 2. Berarti begini. Oh, lalu hanya 4. Plus HCl menjadi C2H5Cl. Ini reaksi adisi ya. Seperti ini. Oh ya, tadi sebelumnya dicek dulu ya sudah setara atau belum, baru kita buka ikatannya. Ternyata ini sudah setara ya. C-nya 2, 2, hidrogennya 5, 5, Cl-nya 1. Nah, seperti ini setelah dibuka, maka baru kita masukkan ke rumusnya.
delta H reaksi sama dengan, nah kita masukkan ke rumus ini, sigma delta H pemutusan ikatan dikurangi sigma delta H pembentukan ikatan. Berarti kita atau sigma delta H kiri dikurangi kanan. Sekarang kita lihat dulu yang di kiri, ada berapa jenis ikatan di sini. Kita lihat ada CH, jenis yang pertama. Jenis yang pertama ini ada berapa jumlahnya? Ada 4. 1, 2, ini CH, 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 lalu CH. Gitu. Kita tulis dulu, berarti ada 4 kali ikatan CH ya, DCH. Kemudian jenis yang kedua yaitu CC tapi yang tangannya rangkap, hanya 1, berarti 1 kali DC. Kemudian ini HCl, dikurangi yang di kanan ada berapa jenis, CH, CC rangkap 1 tunggal, CC tunggal, kemudian CCl juga ada 3 jenis. Yang DCH ada 1, 2, 3, 4, 5 DCH ditambah DCC itu plus DCC plus DCCl ini ya. Lalu kita masukkan angkanya 4 kali 413 yang ada di data tadi dan seterusnya. Atau kalau misalnya di ruas kiri dan kanan ada yang kebetulan sama seperti ini, boleh kalau mau langsung dihilangkan, tapi pastikan bahwa ikatannya sama ya. Ini CH di sini dengan ini kan sama, jadi ini bisa habis, ini tinggal 1, boleh juga seperti itu. Nah, maka hasilnya adalah sekian. Delta H reaksi untuk 1 mol etena bereaksi dengan HCl menghasilkan ini adalah minus 44 kJ per mol. Nah, misal kalau soalnya ditambahkan seperti ini, berapakah kalori yang dilepas jika etena yang bereaksi adalah 44,8 liter dalam keadaan STP? Nah, berarti kita lihat dari sini tadi kan, reaksi dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1, delta H reaksinya adalah sekian. Berarti kalau yang ditanyakan sekian liter, maka kita cari dulu jumlah mol dari etenanya. Dalam keadaan STP berarti dibagi dengan 22,4, berarti 2 mol. Nah, maka delta H reaksinya sekarang menjadi, nah ini ya, ini untuk setiap 1 mol, maka kalau 2 mol berapa? Ya sudah, berarti 44 ya, minus 44 kilojoule per 1 kali 2 mol, berarti delta H reaksinya sekarang menjadi minus 88 kilojoule. Satuannya kilojoule saja, karena ini tadi per mol adalah untuk 1 mol, maka kalau 2 mol ya sudah cukup kilojoule saja. Oke, sekian materi kita hari ini. Tetap semangat, selamat pagi.